Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah yang dilakukan Tuhan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini sungguh sangat indah, di mana Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh sangat dan maha baik Dia bagi kita umatnya. Dia berjanji tidak hanya memberikan pada kita apa yang kita doakan, justru Tuhan berjanji untuk memberikan berkat jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Kemungkinan besar ada di antara kita yang bertanya, bagaimana bisa mengimani, mempercayai tentang janji Tuhan ini? Karena tidak jarang terjadi justru Tuhan mengambil apa yang sudah diberikan kepada kita. Sesungguhnya kalau Tuhan Allah Bapa kita itu mengizinkan sesuatu diambil dari kita, maka justru untuk gunanya melatih kita agar iman percaya kita semakin kokoh, kuat, dan teguh, dan selalu hidup mau mengandalkan Tuhan Allah Bapa saja. Karena Dialah satu-satunya Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini. Dan sering sekali memang terjadi bahwa kalau kita mengalami masalah-masalah, persoalan maupun pergumulan hidup dengan kehilangan sesuatu yang sangat besar artinya bagi kita, maka itu adalah merupakan ujian agar kehidupan kita ini bisa naik tingkat. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 diungkapkan bahwa ujian yang kita alami maupun pencobaan yang didatangkan oleh iblis itu pasti tidak melampaui kekuatan diri kita sendiri. Apabila kita dapat lulus di dalam menghadapi pencobaan maupun ujian dari Tuhan, maka kita akan tetap mengandalkan Tuhan dan tetap memuji memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan kehidupan yang lebih baik atau lebih tinggi, yang bisa berupa tingkatan iman percaya kita atau tingkatan tanggung jawab yang diberikannya kepada kita, atau tingkatan berkat-berkat yang lebih besar lagi. Seperti halnya yang terjadi pada Ayub. Setelah lulus ujian yang sangat berat itu, dia mendapatkan anugerah berkat yang lebih besar daripada semua berkat-berkat yang diambil daripadanya sebelumnya. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengingatkan kita semua orang sebagai pribadi yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, agar kita selalu harus mengandalkan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus, supaya kita senantiasa dapat mengandalkan Dia sepenuhnya untuk memampukan kita di dalam mengimani, mempercayai diri kita ini dipercayakan hanya kepada Tuhan Allah Bapa di surga yang sudah dinyatakannya di dalam Yesus Kristus,
yang juga hadir di hati kita senantiasa dalam Roh Kudus, yang sungguh kita sudah rasakan bagaimana Tuhan Yesus itu maha baik bagi kita, yang selalu memberikan apa yang kita perlukan, bahkan melebihi daripada yang kita doakan atau pikirkan. Agar janji Tuhan ini berlaku bagi kita, maka hendaknya kita selalu harus hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam diri kita, atau selalu berfokus kepada Kristus untuk kita ikuti petunjuk-petunjuk menurut kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk hidup berserah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Untuk itu ingatlah akan Roma 8 ayat 28 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh juga menyadari bahwa sesungguhnya yang dilakukan Tuhan untuk kehidupan kami umat-Mu di dunia ini lebih banyak dari yang kami doakan, yang kami pikirkan, sehingga sudah sewajarnya kami harus bersyukur memiliki satu-satunya Allah yang Esa, yang sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami harus mengandalkan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami. Terimalah akan harapan dan doa kami ini Bapa. Tuhan sempurnakan dan kabulkan menurut kehendak-Mu, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pergumulan kami akibat sakit penyakit. Kami percaya mujizat kesembuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami tetap berlaku dan terus berlaku apabila kami sungguh-sungguh berserah kepada-Mu. Kami mohon lengkapi dan sempurnakan doa kami karena kami pinta dan doakan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.